Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Chaniago. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2020. Di sini saya akan membahas mengenai persengketaan wilayah antara negara Indonesia dan Malaysia memperebutkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Persengketaan dimulai pada tahun 1969. Pada saat itu Indonesia dan Malaysia melakukan perundingan perbatasan landas kontinen kedua negara tersebut. Dan diketahui juga Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan memiliki potensi sumber daya yang tinggi yang mengakibatkan persengketaan antara Indonesia dan Malaysia memperebutkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kedua negara ini beranggapan bahwa Pulau Sipadan merupakan wilayah dari bagian negara Indonesia maupun Indonesia. Berdasarkan dengan kondisi tersebut, kedua negara kemudian sepakat untuk menetapkan status quo atas kedua pulau sengketa, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan, untuk menghindari tindakan yang dapat mengubah posisi hukum baik Indonesia maupun Malaysia. Selanjutnya, pada tahun 1988 sampai 1997, kedua negara mencoba menyelesaikan persengketaan ini dengan melakukan secara diplomatik, dan pada akhirnya kasus sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1997 sampai 2002. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk membawa permasalahan sengketa ini ke Mahkamah Internasional, mengingat semua proses penyelesaian sengketa menemui jalan buntu. Di sini akan kita bahas mengenai solusi dari penyelesaian sengketa antara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini. Sebelum sengketa ini masuk ke dalam Mahkamah Internasional, baik Indonesia maupun Malaysia pernah melakukan beberapa langkah penyelesaian, yaitu tahun 1979 Malaysia diketahui menerbitkan peta yang mana kedua pulau sengketa dimasukkan ke dalam wilayahnya. Dan pada tahun 1988, kedua negara menggunakan upaya diplomatik untuk menyelesaikan tetapi tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya, Indonesia dan Malaysia melakukan pertemuan lagi. Pertemuan kali ini menggunakan wakil khusus. Wakil khusus dari Indonesia dan Malaysia adalah Mensen Neng dan Wakil PM Anwar Ibrahim. Pertemuan kedua wakil tersebut dilakukan 4 kali pertemuan, 2 di Indonesia dan 2 di Kuala Lumpur. Telah melakukan 4 kali pertemuan untuk merundingkan persengketaan ini, akan tetapi masih menemukan jalan buntu. Dengan tidak ditemukan solusi penyelesaian, maka negara Indonesia dan Malaysia bersikeras bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan itu merupakan wilayah dari negara tersebut. Dan kedua negara ini menunjukkan beberapa bukti seperti dokumen untuk mematahkan argumentasi dari pihak lain. Dapat kita lihat bahwa dari penyelesaian secara diplomatik tidak membawa jalan keluar atau menemui jalan buntu. Dan penyelesaian sengketa ini Indonesia dan Malaysia juga membawa ke dalam, juga melakukan atau melalui mekanisme ASEAN. Namun, Malaysia enggan dengan alasan adanya kekhawatiran akan ketidaknetralan sikap forum tersebut, karena
Malaysia memiliki sengketa wilayah wilayah serupa dengan Singapura, yaitu Pulau Batu Putih dan Filipina Sabah. Akhirnya, pada tahun 1996, Wakil Khusus merekomendasikan upaya penyelesaian setelah mencermati kesulitan untuk memperoleh solusi politis yang dapat disepakati oleh kedua pihak, yaitu melalui pihak yang dipandang kewibawaan dan netral ialah Mahkamah Internasional. Pertimbangan pemilihan Mahkamah Internasional adalah mengingat klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan masalah hukum yang sensitif dalam hubungan kedua negara. Penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dilakukan melalui Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember tahun 2002. Mahkamah Internasional di Den Haag dengan suara 16-1 memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan jatuh kepada Malaysia pada tahun. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional menunjukkan bahwa Inggris yang telah mewariskan kedua pulau tersebut sejak tahun 1969 dianggap lebih melaksanakan kedaulatan atas pulau tersebut dibandingkan Hindia Belanda yang mewariskan pulau tersebut kepada Indonesia. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional berdasarkan pada doktrin effectivity sebagai pertimbangan utama untuk menyatakan bahwa Malaysia merupakan pemilik Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dalam penggunaan doktrin effectivity, Mahkamah Internasional tidak mempertimbangkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan baik negara Indonesia maupun Malaysia setelah critical death tahun 1969, kecuali apabila tindakan tersebut merupakan kelanjutan normal dari tindakan-tindakan sebelumnya dan bukan untuk memperkuat posisi hukum para pihak. Alasan dari digunakannya doktrin effectivity adalah karena kedua negara baik Indonesia yang menggunakan klaim konvensional title maupun Malaysia yang menggunakan klaim chain of the title theory sama-sama lemah karena tidak dapat memberikan bukti hukum yang dapat mendukung klaim kepemilikan kedua pulau tersebut. Selain itu, Mahkamah Internasional juga berpendapat bahwa tidak ada bukti otentik yang meyakinkan bahwa kedua pulau sengketa tersebut merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Inggris maupun Belanda. Untuk itu, Mahkamah Internasional menggunakan alternatif lain, yaitu dengan doktrin effectivity sebagai suatu fakta hukum yang berdiri sendiri. Dan persengketaan antara kedua pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Itulah akhir dari persengketaan antara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia dan dimenangkan oleh Malaysia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.